Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Majidatul Qaimah dengan NIM 1611011025 dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Bapak Dr. Kade Suranata, MPD Kons, selaku pembimbing 1 saya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Iketut Darsana, MPD Kons, selaku pembimbing 2 saya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Inyoman Dantes, selaku pembahas 1 saya. Dan yang terhormat Bapak Dr. Iketut Gading, MC, selaku pembahas 2 saya. Terima kasih atas kesempatannya karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Konseling Kognitif Behavior dengan Teknik Self Management untuk Meningkatkan Self Order pada Siswa Kelas 8 SMP Negeri 3 Singaraja. Yang pertama, dari latar belakang masalah, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMP Negeri 3 Singaraja, cenderung siswa menunjukkan karakteristik seperti mencatat dan mengelola tugas dengan rapi, membuat jadwal kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan yang dianggap sulit, kemudian dapat mengelola benda-benda yang ada di sekitar serta dapat mengatur ruangan kelas dengan rapi. Namun tidak sedikit pula siswa-siswa menunjukkan karakteristik seperti mencatat tugas secara asal-asalan, kemudian menunda-nunda dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak membuat jadwal kegiatan, dan tidak dapat mengelola benda-benda serta tidak dapat mengatur ruangan kelas. Nah, fenomena tersebut merupakan fenomena dari self-order. Self-order atau keteraturan sangat penting bagi peserta didik karena peserta didik yang memiliki self-order tinggi akan cinta dengan sesuatu yang rapi dan disiplin. Untuk mengintervensi fenomena di atas dapat dilakukan dengan pendekatan bimbingan dan konseling. Karena pendekatan bimbingan dan konseling memiliki prosedur, tahapan, serta teknik yang akan digunakan. Adapun model konseling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model konseling kognitif behavior dengan menggunakan teknik self management. Kemudian tempat untuk melaksanakan penelitian yaitu di SMP Negeri 3 Singaraja, sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Konseling Kognitif Behavior dengan Teknik Self Management untuk Meningkatkan Self Order pada Siswa SMP Negeri 3 Singaraja. Kemudian identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu akibat dari self order yang rendah, beberapa siswa mengalami masalah akademik seperti mencatat tugas asal-asalan, menunda-nunda tugas, tidak mampu mengatur jadwal kegiatan, dan tidak mampu mengelola benda dan waktunya. Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu apakah konseling kognitif behavior efektif untuk meningkatkan self order siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Singaraja. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yakni variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu self order. Self order menurut Darsana 2017 halaman 9, self order adalah kebutuhan atau dorongan dalam diri setiap individu untuk bekerja secara teratur. Menurut Darsana, self order ini memiliki 3 indikator. Yang pertama yaitu mencatat dan mengerjakan suatu tugas dengan rapi. Yang kedua yaitu membuat rencana kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mengelola benda-benda yang ada di sekitar. Selanjutnya
variabel bebas, yakni konseling kognitif behavior dan teknik self management. Menurut Beck dan kawan-kawan, pada tahun 1965, asumsi dasar konseling kognitif behavior ini bahwa tingkah laku individu yang terlihat atau overt behavior dipengaruhi oleh proses kognitif individu itu sendiri. Konseling kognitif behavior ini tidak hanya berfokus pada perubahan tingkah laku, namun lebih berfokus pada distorsi kognitif yang terjadi pada individu untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian definisi dari self management menurut Suwardani dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang berpendapat bahwa self management adalah suatu teknik untuk membenahi karakter atau perilaku individu untuk dapat mengarahkan dan mengatur dirinya agar dapat mencapai suatu kemandirian dalam hidupnya. Selanjutnya, penelitian yang relevan yang mendukung penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nimade Diapatmini pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Konseling Kognitif Behavioral Model Aaron Beck dengan Strategi Manajemen Diri terhadap Self-Autonomy siswa yang ditinjau dari urutan kelahiran melalui lesson study. Pada penelitian ini ditemukan perbedaan yang signifikan antara model konseling kognitif behavior model Aaron Beck dengan strategi manajemen diri dan konseling konvensional terhadap self-autonomy siswa. Kemudian penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anna Agung Darmayuda, Niketu Suwarni, dan Iketu Dasana pada tahun 2019 dengan judul Efektivitas Teknik Pemantauan Diri untuk Meningkatkan Keteraturan Diri Siswa. Dalam penelitian ini menggunakan model konseling kognitif behavior, dan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konseling kognitif behavior dengan teknik self monitoring melalui lesson study untuk meningkatkan self order siswa kelas 10 akomodasi Perhotelan 2 SMK Negeri 2 Singaraja, yaitu mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada kerangka berpikir, pada kelas eksperimen, siswa yang memiliki self order rendah akan diberikan tes berupa kuesioner untuk mengetahui self ordernya. Kemudian setelah diketahui, siswa pada kelas eksperimen akan diberikan layanan konseling kognitif behavior dengan teknik self management. Diharapkan dengan menggunakan konseling kognitif behavior ini, siswa dapat meningkatkan self ordernya. Kemudian setelah dilakukannya treatment, siswa akan diberikan post test kembali untuk mengetahui peningkatan self order. Kemudian hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu konseling kognitif behavior dengan teknik self management tidak efektif untuk meningkatkan self order siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Singaraja. Pada H1 berbunyi konseling kognitif behavior dengan teknik self management efektif untuk meningkatkan self order siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Singaraja. Kemudian metodologi penelitian. Dalam penelitian ini tergolong penelitian eksperimen menggunakan rancangan penelitian Randomized Control Trials atau RCT. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen dan kontrol akan diberikan tes awal atau pretest. Kemudian setelah dilakukan pretest akan diberikan treatment. Pada kelas eksperimen akan diberikan treatment berupa menggunakan layanan konseling kognitif behavior dengan teknik self management. Pada kelas kontrol akan dilakukan dengan model konseling konvensional. Kemudian selanjutnya setelah diberikan treatment, masing-masing kelas akan mendapat tes akhir atau post test. Selanjutnya
Populasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Singaraja yang berjumlah keseluruhan 362 siswa. Kemudian untuk pengambilan sampel menggunakan random sampling. Kemudian kelas yang dijadikan sampel yang terpilih yaitu kelas 8C sebagai kelas eksperimen dan kelas 8D sebagai kelas kontrol. Masing-masing kelas berjumlah 32 siswa. Kemudian metode pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, kuesioner, dan buku harian. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus gain score untuk pengambilan perbedaan skor pretest dan posttest. Kemudian menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikan 0,05 untuk mengetahui uji normalitas. Kemudian menggunakan rumus effect size untuk menguji hipotesisnya. Sekian presentasi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua.